Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa, apa kabar Anda di sore hari ini? Anda kembali menyaksikan program Kupas Tuntas. Saya Muhammad Azril Nasution. Pemirsa, Provinsi Sumatera Utara merupakan salah satu provinsi terbesar penghasil minyak kelapa sawit yang juga berfungsi sebagai komoditas ekspor andalan di Indonesia. Sehingga sudah sewajarnya lah Provinsi Sumatera Utara ini berperan sangat besar, memiliki potensi untuk memajukan hingga meningkatkan perekonomian daerah dan juga menyerap tenaga kerja. Sehingga hal ini sangat penting untuk bagaimana kita ketahui terkait kebijakan dan juga langkah-langkah dari pemerintah akan menghadirkan regulasi maupun optimalisasi terhadap langkah-langkah yang memadupadankan kegiatan terhadap pemerintah dan juga perusahaan-perusahaan kelapa sawit di Indonesia sehingga dapat mendorong naiknya maupun meningkatnya perekonomian di Indonesia. Lantas kemudian bagaimanakah optimalisasi yang dilakukan pemerintah untuk berperan dalam memajukan peningkatan perekonomian di daerah dan juga bagaimanakah peranan perkebunan kelapa sawit di Sumatera Utara akan hal peningkatan perekonomian di Sumatera Utara khususnya. Kita akan bahas kurang lebih 1 jam ke depan Anda pemirsa dengan tema yang sangat menarik kami angkat pada sore hari ini yakni optimalisasi industri sawit di Sumatera Utara. Nah pemirsa, untuk akan hal ini dapat kami sampaikan menjawabnya telah hadir bersama kami 3 orang narasumber yang sangat kompeten dan ahli di bidangnya. Yang pertama saya sapa kami di sore hari ini yakni ada Bapak Yosi Sukmono ST selaku Sekretaris Desperindak SDM Sumatera Utara. Assalamualaikum, selamat sore Pak Yosi. Waalaikumsalam, selamat sore pemirsa TVRI Bang Azril. Kabar baik ya Pak? Alhamdulillah. Dan kedua pemirsa, untuk mempertajam informasi kita telah hadir pula bersama kami kepada Bapak Sugi Hartana. Kami ucapkan selamat sore selaku Gapki Sumatera Utara. Apa kabar Pak? Sore Bang Azril, Kabar baik? Selamat sore, Assalamualaikum buat seluruh pemirsa TVRI. Baik, terima kasih. Dan yang untuk mengencounter semua kebijakan dan juga regulasi dan juga perspektif dari kedua narasumber tadi, ada seorang akademisi Abang Wahyu Aryo Pratomo. Assalamualaikum, selamat sore Bang Wahyu. Waalaikumsalam, selamat sore Bang Azril, selamat sore pemirsa. Kabar baik ya Bang ya? Alhamdulillah baik. Baik, sekali lagi informasinya pemirsa terkait tema kami adalah optimalisasi industri sawit di Sumatera Utara. Segala sesuatu berkaitan tentang kebijakan maupun regulasi yang ada terkait tentang perkebunan kelapa sawit ini harus dibicarakan secara optimal pula. Oleh karena itu saya mengarah pertama sekali kepada Bapak Yosi Sukmono ST, Sekretaris Desperindak SDM Sumatera Utara. Lantas bagaimana Pak ini kemudian terkait tentang perkembangan atas optimalisasi maupun langkah-langkah hingga regulasi terhadap perkembangan dari perkebunan kelapa sawit kita? Iya, Bang Azril dan seluruh pemirsa TVRI, perkebunan kelapa sawit merupakan salah satu perkebunan dengan potensi dan nilai tambah yang cukup besar di Sumatera Utara. Termasuk di dalamnya berbagai olahan, jadi bukan hanya minyak sawitnya, tapi juga beberapa produk turunan yang nilainya bisa berkali-kali lipat dari komoditas kelapa sawit itu sendiri. Kemudian perkebunan ini juga punya peran penting di dalam mendorong sektor perekonomian yang lain. Misalnya penyerapan tenaga kerja, kemudian bagaimana industri kelapa sawit ini kemudian mendorong berbagai tingkat pendidikan kompetensi, Meningkatkan kesejahteraan begitu vokasi ya, terutama untuk mensuplai kebutuhan tenaga kerja di perkebunan sawit. Demikian juga sektor perkebunan misalnya, di mana lahan-lahan sawit itu beberapa juga dikerjasamakan dengan beberapa sektor seperti misalnya peternakan ataupun pertanian dan lainnya, yang kemudian itu juga bisa mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat. Nah, tantangannya adalah bagaimana memastikan pemerintah, khususnya pemerintah provinsi, nanti melalui Bapak Gubernur, juga kita mendorong bagaimana investasi di sektor perkebunan kelapa sawit ini juga bisa berkembang ya di tengah tantangan luasan yang mungkin makin terbatas, tapi dengan adanya potensi nilai tambah tadi banyak sebetulnya industri ikutan atau olahan produk sawit yang bisa dikembangkan ke depan, dan ini tentu butuh kepastian investasi, dorongan investasi, dan salah satu regulasi yang dikembangkan pemerintah provinsi adalah regulasi tentang bagaimana memudahkan berinvestasi di Sumatera Utara. Saya kira itu yang menjadi
perhatian kita bersama. Oke, artinya dilakukan kolaborasi antara pemerintah kepada juga pengusaha maupun Betul, perusahaan-perusahaan dunia usaha, ya. kelapa sawit, begitu ya Pak Yosi. Baik, kalau dalam upaya untuk mensupport kebijakan pemerintah dan juga menghadirkan peranan dari pengusaha perkebunan kelapa sawit ini, apa saja upaya yang telah dilakukan dalam mensejahterakan mereka khususnya? Iya, secara umum ya, para pelaku usaha di sektor produk sawit ini kan boleh dibilang terbagi dua ya Pak ya. Ada GAPKI itu yang pelaku, kita bilang lah industri yang sudah lebih mapan, kemudian ada juga pengusaha sawit rakyat ya, yaitu yang kemudian bagaimana pemerintah memastikan dua lini ini berjalan bersama dan saling berkolaborasi untuk sama-sama saling meningkatkan kesejahteraannya. Nah, beberapa kali memang pemerintah provinsi juga melakukan pertemuan dan kerjasama, termasuk juga mendorong kerjasama investasi ya dengan pelaku-pelaku usaha tadi ya. Dan kita berharap terutama khususnya yang di GAPKI nih Pak, yang memang sudah lebih mapan itu mampu menjadi motor penggerak juga ya, motor penggerak untuk peningkatan nilai komoditas dan bagaimana mendorong petani-petani sawit rakyat itu juga bisa tumbuh, bisa hidup dari aktivitas mereka selaku petani sawit rakyat tadi. Ya. Oke, kalau untuk petani sawit rakyatnya sendiri, apa yang telah dikontribusikan ataupun diberikan oleh pemerintah kita kepada mereka? Apakah melalui pembibitan, edukasi, atau pembukaan lahan seperti apa? Iya, ada beberapa bantuan memang yang secara administratif ya, dan itu menjadi dorongan dari pemerintah, baik pusat ya, maupun pemerintah daerah itu untuk mendorong tumbuhnya aktivitas di level petani sawit rakyat tadi. Ada bantuan-bantuan bibit, kemudian juga kemudahan di dalam proses-proses mereka menjalankan aktivitas usahanya gitu. Oke, baik, terima kasih Pak Yosi atas informasi yang sangat komprehensif sekali terkait tentang bisa dikatakan perkembangan optimalisasi industri sawit di Sumatera Utara. Namun kebijakan, strategi hingga tindakan ini tentunya haruslah menghadirkan peranan-peranan seperti pengusaha-pengusaha perkebunan kelapa sawit ini untuk bekerja sama dan bergerak bersama demi peningkatan perekonomian khususnya di wilayah Sumatera Utara, mengingat Sumatera Utara ini menjadi provinsi terbesar dari produksi minyak kelapa sawit di Indonesia. Terima kasih Pak Yosi, tahan sebentar Pak Yosi, kita mengarah kepada Pak Sugihartana terkait tentang optimalisasi industri sawit di Sumatera Utara ini. Bagaimana Anda melihat perkembangan hingga dinamika ataupun gejolak masalah terhadap optimalisasi industri sawit di Sumatera Utara? Pak, silahkan. Terima kasih. Jadi tadi menyambung apa yang sudah dijelaskan oleh Pak Yosi, bahwasanya Sumatera Utara ini provinsi penghasil kelapa sawit yang terbesar, yaitu nomor 4 setelah kita Riau, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Barat. Areal kita ada 1,4 juta hektar. Dari situ kita menghasilkan 5,4 juta ton CPO. 30% dari itu adalah petani. Kira-kira 500 hektar itu adalah petani. Nah, dari situ bahwasanya produktivitas masih belum optimal. Karena kalau 5,4 ton dibagi 1,4 kita masih sekitar 4 ton CPO per hektar. Jadi masih peluang lebih tinggi lagi. Karena paling tidak kita bisa mencapai untuk 6 ton per hektar. Nah, itu dari situ. Kemudian di mana titiknya yang perlu untuk itu ditingkatkan, sebenarnya yang utama adalah memang di petani. Kenapa? Kalau di perusahaan pada umumnya sudah sekian lama terus pantau, itu sudah lebih bagus. Yang perlu peningkatan adalah petani. Lalu bagaimana dengan kondisi petani ini? Memang yang utama adalah kita perlu sosialisasi, kembali berikan best management practice, edukasi dia bagaimana berkebun yang baik dan benar, supaya produksinya bisa meningkat sama dengan perusahaan. Pastinya ramah lingkungan. Tentu itu kita sudah pasti, karena perusahaan sudah, makanya tidak lepas dia perusahaan ikut berperan bersama pemerintah. Tentu petani bisa menjadi mitra perusahaan. Dia digandeng oleh perusahaan supaya bisa mendapatkan pendidikan yang benar di situ.
Tentu dari situ nanti dari awal, baik bibitnya, kemudian kultur teknisnya supaya dia benar untuk perawatannya, kemudian pemupukannya. Dari situ kalau itu semua terlaksana dengan baik, pasti produksinya akan paling tidak hampir sama dengan perusahaan. Bibit dicari yang sudah sertifikasi. Sekarang petani sudah mana yang produksinya sudah tua, produksinya rendah, sudah bisa diremajakan. Oke. Pemerintah Melalui program sudah ada program PSR Ya. yang dibiayai dari PBDPKS. Itu juga uang dari sawit, Ya. uang sangat banyak. Bagaimana? Ini juga di Sumatera Utara masih tersendat, belum lancar program PSR ini. Padahal itu dana dari pemerintah, dari BPDPKS. 25 juta per hektar begitu Pak? Oh sekarang sudah naik 30. 30, kemudian sudah lagi menjadi akan 60 karena petani masih kesulitan kalau cuma permajaannya aja. Dia berharap dari TBM semua terbiayai dari situ. Dari situ PSR tentu bibitnya sudah yang sertifikasi. Kemudian nanti dia kultur teknisnya dipelajari, pupuk pemerintah bantu untuk penyediaan pupuk supaya tidak menjadi langka di petani. Tentu di situ nanti ikut serta koperasi. Ada koperasi KUD yang di desa sehingga dia bisa bekerja sama untuk mengamankan gimana pupuk senantiasa tersedia untuk petani. Ini peran serta baik itu pemerintah maupun perusahaan, nanti peran serta dari KUD sehingga ini akan pasti akan meningkat dengan lebih cepat karena dari hektaran luasan semua belum optimal kita. Pak Sugihartana sudah menyinggung terkait tentang kebijakan pemerintah melalui PSR tersebut. Namun di awal tadi Pak Sugihartana menceritakan ke kita bahwa productivity masih belum optimal begitu. Sehingga tadi Pak Sugihartana mendeskripsikan terkait tentang haruslah petani ini diberikan edukasi, sosialisasi dan juga praktik-praktik maupun best practice untuk para petani. Anda melihat apa yang menjadi masalah maupun tantangan yang tengah dihadapi saat ini? Petani karena kondisi waktu awal menanamkan banyak yang tentu bibit kurang bagus. Hanya di petani kah tantangannya ataupun masalahnya sendiri? Ya tentu bersama-sama dengan pemerintah. Karena itu kan lewat dinas perkebunan untuk terus diberikan edukasi. Itu bersama dengan dinas. Karena seperti program PSR, petani tidak bisa kerja sendiri. Kita kelihatan kita ya bisa dibilang sangkut kata orang Medan, tidak berjalan dengan baik. Program ini uangnya besar, pemerintah sampai sekarang belum tercapai apa yang diharapkan untuk menyerap dana PSR. Padahal uang ada tapi belum bisa berjalan. Sejauh ini Anda melihat peranan dari pemerintah untuk menghadirkan sosialisasi, edukasi dan best practice sudah optimal atau sudah cukup? Masih perlu ditingkatkan. Masih perlu ditingkatkan. Dalam apanya yang paling perlu ditingkatkan saat ini, Pak? Untuk edukasi kepada masyarakat dan tentu bantuan pembiayaan juga kepada pengelolaan dan masyarakat. perawatan kelapa sawit. Baik, terima kasih Pak Sugihartana, luar biasa sekali atas informasi yang Anda berikan. Tadi sudah menyinggung sedikit terkait tentang program pemerintah, yakni program PSR, begitu mengatakan bahwa saat ini sudah 30 juta. Kalau kemarin saya baca masih 25 juta per hektar, begitu ya Pak Sugihartana. Baik, tahan Pak Yosi, Pak Sugihartana, kita mengarah kepada seorang akademisi, Abang Wahyu Aryo Pertamo. Kalau tadi kita membuka dengan hadirnya industri sawit di Sumatera Utara ini, banyak sekali peranannya, menyerap tenaga kerja, meningkatkan perekonomian. Ada lagi mungkin terminologi ataupun hal-hal yang positif untuk kita ketahui terhadap hadirnya perkebunan kelapa sawit ini, Bang Aryo? Baik, jadi perkebunan itu dia punya dampak yang luas ya. Tidak hanya langsung yang terikat dengan bisnis perkebunannya, tapi juga di luar itu. Ya, kita lihat misalkan waktu zaman Belanda dulu mengembangkan kan. Nah, mengembang kelapa sawit itu juga di putaran perkebunan kelapa sawit itu kan dia bangun pasar. Ada aktivitas pasti kan, di sana pasti ada nanti restoran, angkutan dan sebagainya. Jadi karena itu adalah aktivitas ekonomi, ya ada orang yang bekerja di situ, maka mereka-mereka yang bekerja ini kan juga akan memerlukan barang dan jasa, ya yang sesuai dengan kebutuhannya. Oleh karena itu yang akan muncul itu yang berikutnya adalah perdagangan. Ya, jadi selain juga
Biasanya kalau perkebunan sawit itu kan dia punya industrinya, dia punya PKS segala macam. Lalu perdagangannya itu ini kan di-create oleh masyarakat nanti. Ya. Jadi ini juga punya kontribusi yang besar. Kayak Sumatera Utara kita sekarang itu setelah pertanian itu perdagangan, ya, yang kontribusi terbesar. Ya. Baru kemudian industri. Ya, artinya apa? Kalau kita lihat trennya ini sekarang, perdagangan itu makin luas, makin besar peranannya. Membuktikan bahwa ekonomi di Sumatera Utara itu sudah semakin besar, semakin tumbuh. Karena ada transformasi. Berarti kan, kalau dulu hanya fokus ke pertanian, dan kemudian pertaniannya lama-lama makin berkurang, lalu muncullah perdagangan sebagai bentuk daripada transformasi. Yes. Nah, memang kita berharap kemarin itu di Sumatera Utara dengan pertanian yang semakin berkembang, maka kemudian akan diikuti dengan industri pengolahan. Oke. Jadi di negara-negara maju itu transformasi atau perubahan ekonomi itu berjalan seperti itu. Sumatera Utara sempat Lambat tapi ya, begitu ya. tapi lambat, tapi sekarang turun lagi gitu loh. Nah, ini kan berarti menunjukkan apa? Ada satu permasalahan di mana industri kita ya kemungkinan besar ini jenisnya nggak bertambah. Oke. Mentok Ya. di situ aja. begitu ya. Iya, ya. Jadi kita mungkin hanya fokusnya kalaupun ada industri sawit mungkin turunan pertama, turunan kedua. Iya. Padahal komoditi sawit ini turunannya tuh bisa berlipat-lipat, bahkan sekarang sudah lebih dari 100 jenis turunan, produk turunan daripada kelapa sawit. Di Indonesia sendiri kemarin dicatat oleh BRIN itu ya sekitar 80-an sudah. Indonesia udah kira itu bisa lah ya. Tapi di luar negeri kayak Cina, ya Jepang itu sudah lebih banyak lagi. Ya, artinya apa? Sekarang kita punya permasalahan gini. Ya. Kenapa kita nggak mampu menciptakan produk turunan? Karena kita nggak pernah riset. Bukan nggak pernah riset lah, riset kita terbatas. Terbatas. Ya, jadi dana yang dipergunakan untuk riset, walaupun sudah ada BPD PKS, Ya. tapi saya ngelihatnya bahwa dana-dana riset terkait dengan perkebunan sawit ini kayak di Sumatera Utara mungkin nggak banyak. Tidak berjalan Tidak, baik ya. iya. Bahkan kampus sendiri pun, ya teman-teman di kampus itu pun kalau mau riset terkait dengan kelapa sawit juga terbatas. Oke, ini menjadi tantangan luar biasa begitu Bang. Iya. Kemudian apa yang mungkin upaya yang benar-benar komprehensif begitu? Ya, ini kan berkembang terus ya. Iya. Kita lihat kenapa Cina tuh kok maju banget, industrinya. Ya, karena nanti kalau udah industri maju, orang banyak bekerja. Jadi sektor industri itulah sektor yang mampu menyerap besar sekali tenaga kerja. Jadi dia mampu menyerap tenaga kerja banyak. Kalau orang bekerja itu perdagangannya akan muncul, akan selaras. Jadi antara industri pengolahan dengan perdagangan ini akan Berjalan seirama. seirama. Perkebunan pertanian ini sebagai pemasok. Ya, ini tetap juga, tapi yang dua lagi ini akan berjalan lebih tinggi. Dan itu kita lihat terjadi di negara-negara industri, negara-negara maju. Bahkan untuk pasokan sendiri, untuk bahan baku, sekarang negara-negara maju itu nggak memikirkan dari dalam negerinya, dia cari keluar. Ya sekarang misalkan kebun sawit kan sudah di Afrika juga udah mulai dikembangkan kan Pak ya, ya kan. Jadi bahkan beberapa perusahaan swasta kita tuh bikin perkebunan di Afrika, ya. Nah, artinya apa? Sumber itu bisa dimanapun, terutama bagi negara-negara yang lahannya masih tersedia, ya kan? Nah, setelah itu maka bahan bakunya diolah, tinggal kemudian mana nih yang nilai tambahnya tinggi? Karena kebutuhan untuk produk-produk yang dibutuhkan oleh masyarakat itu kan berkembang terus. Pasti. Kita ya kalau zaman dulu mungkin makan rotinya cuma pakai mentega. Sekarang kan udah macam-macam kan, apalagi anak-anak muda sekarang. Variasinya. Dan itu variasi dan itu varian-varian tadi, turunan-turunan tadi itu kan melalui riset. Oke. Ya. Dan kemudian Bang Wahyu, begitu banyak informasi dari kedua narasumber kita, juga salah satunya Pak Sugi Hartana, hal yang perlu diperhatikan ini adalah kepada para petaninya. Haruslah diberikan sosialisasi, edukasi, dan juga best practice ini. Anda melihatnya seperti apa ini upaya dari pemerintah yang mungkin telah ataupun tengah dilakukan saat ini? Ya, jadi memang karena petani pekebun sawit ini cukup banyak ya. Dan kemudian kan tingkat pendidikannya juga ya beragam ya, beragam. Nah, sebagian yang mungkin punya pendidikan yang bagus, latar belakang yang bagus, mungkin dia akan terus belajar. Nah, kalau berkebunnya seperti ini, saya yakin dia pasti akan berkembang. Tapi ada juga yang hanya berharap kepada
program-program bantuan, ya seperti itu. Jadi pasif. Nah kalau pasif memang ya ini harus didampingi terus. Tetapi kan juga pemerintah punya dana yang Keterbatasan. ya terbatas. Setuju. Ya jadi memang yang paling penting lagi sebenarnya kan permasalahannya itu adalah apakah kebun sawit kita yang rakyat ini dia dapat bibit yang benar nggak? Karena kalau ini tidak didampingi, tidak diberikan bantuan, kita khawatir ketika dia beli bibit, bibitnya itu bibit yang nggak bagus. Oke. Maka kalau bibitnya nggak bagus, produktivitasnya rendah. Ya. Kemudian yang kedua, bagaimana dia bisa mengembangkan sawitnya ini, gitu ya. Artinya dia memelihara lah, kita katakan ya. Merawat begitu ya, Bang? Merawat ya. Nah, jadi kalau ini perawatannya udah bagus, maka hasilnya kan juga optimal kan. Ya. Yang ketiga, kalau dia misalkan tadi melakukan replanting ini selama dia mengganti tanamannya untuk replanting, ini petani ini dari mana pendapatannya? Jadi ini juga harus menjadi perhatian. Ya, apalagi kemudian yang kita khawatirkan dia terlilit dengan hutang. Ya, kemudian karena belum ada penghasilan, dia kemudian berhutang dan kemudian dari hutang tadi terikut pula digandaikan tanahnya. Ya, apalagi kalau dia misalkan ternyata sawitnya itu sawit yang tidak menghasilkan sesuai dengan apa yang direncanakan. Misalkan 3 tahun itu udah buah pasir, ternyata 3 tahun juga dia belum nampak hasilnya. Nah, bagaimana ini? Nah, hal seperti ini. Ada kekhawatiran begitu ya, Bang ya? Iya, itu terjadi. Ya, akhirnya ya dia gandaikan lah kebunnya. Udahlah, miskin lah dia berarti kan nggak punya penghasilan, kebun pun udah tergadaikan. Nah, hal seperti inilah yang perlu diperhatikan. Oleh karena itu, ya saya sangat setuju kalau kemudian rakyat-rakyat atau pekebun-pekebun ini dia bentuk satu kumpulan. Ya kalau di Malaysia ada Velda. Oke. Seperti itu. Maksudnya adalah kalau mereka sudah berkumpul, maka ini ada saling membantu kan. Jadi Kemitraan ada bukan begitu, Bang? kemitraan. Jadi perusahaan ini nanti kemudian membantu. Ya termasuk juga untuk memberikan pendapatan awal ketika dia tidak punya penghasilan dari sawitnya. Ya, atau mungkin dia bekerja. Kan dia bisa begitu kan. Dia tidak hanya dia punya kebun, selama kebunnya dia tidak menghasilkan, dia bekerja. Ya kan, untuk keperluan dia sehari-hari, menghidupi kebutuhannya sehari-hari. Jadi ini yang perlu diperhatikan. Kalau tidak, ya rakyat atau pekebun sawit itu ya tidak akan sejahtera. Kalau perusahaan nggak ada masalah karena dia bisa mengelola kan keuangannya. Tapi kalau petani rakyat ini kan dia punya permasalahan di situ. Ya, saya kira itu. Kebijakan-kebijakan pemerintah pastinya juga turut untuk bagaimana caranya untuk mengoptimalisasikan terhadap kehidupan para petani juga harus diperlukan untuk perhatian begitu ya, Bang Wahyu. Ya, kalau enggak dia nggak mau replanting. Baik, setuju Bang Wahyu. Ya, pemirsa, kita mengetahui secara sesama bahwa pemerintah Provinsi Sumatera Utara ini memiliki peranan yang sangat krusial dalam mengawasi dan mengatur industri kelapa sawit. Bagaimana kemudian lantas industri kelapa sawit ini dikelola ataupun diseimbangkan antara kebijakan dan juga pengaturannya? Kita akan hadirkan sesaat. Ya, pemirsa, pemberdayaan petani swadaya merupakan aspek penting dalam mengoptimalisasikan industri sawit yang inklusif. Lantas, program-program apa sajakah untuk mendorong akan hal ini? Saya kembali ke Pak Yosi Sukmono ST selaku Sekretaris Desperindak SDM Sumatera Utara. Untuk mendorong hadirnya optimalisasi industri sawit di Sumatera Utara ini, apa saja programnya, Pak? Iya. Pertama, mungkin tadi sudah disinggung juga sebetulnya sama Pak Wahyu ya. Riset ya. Pertama kali betul kita harus lakukan itu. Riset yang tidak sifatnya rutinitas gitu. Tapi memang riset yang mengarah kepada pemberdayaan maupun peningkatan nilai tambah tadi. Bukan sekedar memenuhi hasrat kebutuhan riset gitu kan Pak Wahyu. Tapi memang ini bisa implementatif dan kemudian secara visible itu investasi bisa masuk ke situ. Setuju. Sehingga program-program yang kemudian dibangun untuk mendorong peningkatan kesejahteraan khususnya petani sawit rakyat tadi
kerjasama ataupun kolaborasi ini bisa terjaga dia dalam koridor tadi. Ya. Bagaimana apa yang dijual oleh petani rakyat itu bisa diakomodir secara standarisasi, bisa dijual secara standarisasi. Nah, pemerintah mestinya masuk di situ tadi soal riset, kemudian bagaimana pemerintah juga menggaransi hasil komoditas dari petani sawit rakyat tadi bisa diterima oleh pelaku usaha sawit yang lain. Jadi nggak ada istilahnya pasar gelap atau segala macam ya, yang mungkin saat ini kita masih terus berjuang untuk itu ya, dan ini bukan hanya tugasnya pemerintah, tapi pelaku usaha juga kita minta juga sama membangun bisnis yang tepat, bisnis yang transparan, yang saling menopang gitu. Karena dampaknya ini kan tadi bukan hanya pelaku usaha yang sudah mapan, tapi bagaimana masyarakat secara keseluruhan ini juga bisa meningkat kesejahteraannya terangkat. Nah, kemudian program-program yang lain juga bagaimana pemerintah ini nantinya akan mengembangkan komoditas ataupun produk-produk komoditas olahan tadi gitu ya. Tadi juga sudah disinggung di luar negeri sana mungkin sudah di atas 100-150 produk turunan. Dan mereka memang mengawali dengan riset. Tapi riset itu mereka jaga dan mereka investasikan pembiayaan untuk mengembangkan itu menjadi sesuatu yang sifatnya mungkin perdagangan juga ujungnya. Perdagangan dan kemudian akhirnya mempengaruhi ekonomi secara keseluruhan. Dan ini yang kemudian menjadi tugas salah satunya pemerintah. Kalau kita di provinsi tentu dengan otoritas pemerintah provinsi yang kita punya, beberapa langkah tadi yang kita lakukan ya, konsentrasi ke riset, saya pikir gitu ke depan kan Pak Wahyu, soal hilirisasi industri ya, juga memastikan bagaimana tadi investasi masuk, investasi yang bukan hanya untuk pelaku usaha mapan besar, tapi memastikan pelaku usaha itu juga punya relasi yang dekat, detail sampai dengan petani di level rakyat. Ya, mungkin itu yang perlu kita kembangkan. Sedikit tadi ada Pak Yosi menyinggung terkait tentang hilirisasi. Ini upaya yang dilakukan untuk mendorong hilirisasi di Sumatera Utara ini selain hadirnya pemerintah apa saja, dan juga kemudian tadi sudah ada Pak Sugihartana selaku dari Gapki. Iya, ya kita bersama-sama ya dengan para pelaku usaha baik di Gapki, di Kadin ya. Karena walaupun namanya industri perkebunan, bisnisnya kelapa sawit yang dibisniskan bukan cuma kelapa sawitnya, gitu, tapi banyak sekali produknya. Nah itu kita menjalin kalau saya jelaskan saat ini pemerintah Sumatera Utara itu punya 2 kawasan industri yang boleh dibilang sudah berjalan bagus ya. Semangke ya, kawasan ekonomi khusus, satu lagi kawasan industri Medan. Nah 2 kawasan ini berkembang. Mungkin sebagian merasa berkembangnya kurang cepat, tapi ini sebetulnya tantangan ya. Semangke dulu didesain menjadi salah satu motor penggerak perekonomian berbasis industri olahan sawit ya. Nah, bagaimana kita bisa mengoptimalkan itu ya. Makanya kalau ke depan pun ada nanti riset ataupun investasi pengembangan olahan sawit, memang kita arahkan kalau bisa di 2 lokasi ini. Kita fokusnya di situ ya. Sehingga hilirisasi itu menjadi lebih terarah dia, terukur dan berdampak terhadap perekonomian Sumatera Utara yang lebih luas tadi. Nah, gimana caranya? Kembali lagi, Mas, kita memudahkan investasi masuk ke situ. Perizinannya dipermudah, perizinannya dipercepat ya, dengan regulasi, dengan peraturan daerah, dengan peraturan gubernur. Jadi termasuk dengan kabupaten kota ya. Jadi termasuk juga karena nanti dampaknya banyak. Kalau konsentrasinya di situ nanti bagaimana memindahkan dari kebun sawit masuk ke kawasan industri itu kan juga lewat akses jalan, lewat entah itu jalan tol atau jalan bypass, semuanya itu juga harus diperhatikan dan terakses dengan baik. Ya, kemudian tenaga kerja. Nah, jadi memang hilirisasi itu bicara global ya, banyak sektor yang terlibat di situ dan saat ini Sumatera Utara fokus juga menjadi bagian dari kebijakan nasional terkait dengan hilirisasi industri. Salah satu tantangan hilirisasi di Provinsi Sumatera Utara ini adalah infrastruktur, jalan, akses, dan juga hal-hal yang berkaitan tentang pelabuhan. Anda melihat bagaimana untuk kehadiran dari akses-akses jalan ini untuk mendorong terjadinya hilirisasi? Ya, kalau kita, apakah terganggukah selama ini produktivitas dari perkebunan kelapa sawit kita, Pak?
Kalau kita cermati beberapa tahun belakang ini dengan bertambahnya panjang jalan, khususnya jalan tol ataupun peningkatan kualitas dari jalan provinsi maupun jalan kabupaten, itu sebenarnya sangat membantu mobilitas dari pergerakan industri ini. Ya, memang tidak mudah karena beban angkutan itu kan tiap hari Pak, mungkin ratusan, mungkin ribuan truk yang membawa CPO itu Dengan tonase yang berbeda. dengan tonase yang berbeda masuk ke Semang, ada yang masuk Semanggi, ada yang sampai Belawan juga. Setuju. Masih jaraknya jauh sekali. Tapi dengan memudahkan akses tadi, maka tentu ada hitungan-hitungan ekonomi yang bisa lebih visible ya di secara bisnis, dan itu bisa mendorong kualitas infrastruktur tadi. Ini kan saling mensupport, ini infrastrukturnya dibagusin, kemudian aktivitas ekonominya juga terbangkitkan dengan adanya infrastruktur yang baik tadi itu. Saya pikir itu. Dan yang ketiga juga tantangan yang dihadapi inilah terkait tentang perkembangan digitalisasi begitu. Ini sangat penting sekali untuk mendorong terjadinya hilirisasi yang benar-benar visible gitu. Anda melihat bagaimana perkebunan kelapa sawit Sumatera Utara ini untuk mengadaptasikan terkait tentang penggunaan teknologi, Pak Yosi? Betul. Jadi kami pernah berdiskusi juga dengan beberapa pelaku usaha yang tergabung di GAPKI, di Kadin juga. Ya. Untuk berkompetisi meningkatkan daya saing, mereka memang harus mengarah kepada digitalisasi tadi itu. Setuju. Jadi beberapa pelaku usaha yang sudah mapan ya, memang itu sudah menggunakan sistem digital ya, mereka dari kebun, tenaga kerja, sistem produksi di pabrik-pabrik olahan minyak goreng kita bilang, itu juga sudah menggunakan digitalisasi, dan itu merupakan salah satu hal yang harus mereka lakukan Sudah untuk supportkah mampu pemerintah selama berkompetisi. ini, Pak Yosi? Kita tentu mensupport itu ya. Salah satunya apa buktinya yang Ya kalau kita lihat ya, bagaimana mereka memastikan digitalisasi ataupun pola-pola itu berjalan ya, bukan hanya dari sisi perindustrian, tapi juga kita lihat dari sisi ketenaga kerjaan. Bagaimana kita melakukan, pemerintah itu melakukan pengawasan, kemudian sistem itu bekerja gitu ya, sehingga apa yang menjadi target dari digitalisasi? Digitalisasi ini kan supporting system lah kita bilang, support system. Yang dituju adalah bagaimana mereka lebih efektif, mereka lebih efisien ya. Dan para pelaku usaha ini memang mau tidak mau harus melakukan itu ya. Kita memastikan pemerintah itu melakukan pengawasan sampai seberapa jauh mereka sudah lakukan langkah-langkah dengan digitalisasi, dengan standarisasi, bersaing di dalam marketplace mungkin ya, di luar negeri juga dan lain-lain. Termasuk dari sisi tenaga kerja, standarisasi, pengawasan, keamanan, keselamatan bekerja, semua itu bagian dari sistem digitalisasi tadi, dan pemerintah secara berkala melakukan pengawasan terhadap hal tersebut. Sejauh ini sudah disupport begitu ya, Pak Yosi? Iya, iya. Tentu kita berharap makin meningkat di masa-masa mendatang. Baik, coba kita tanyakan atas pembuktian itu kepada Pak Sugihartana selaku GAPKI Sumatera Utara. Ini tantangan hilirisasi akan kelapa sawit di Sumatera Utara ini banyak sekali, Pak. Salah satunya adalah digitalisasi dan juga infrastruktur. Hadirnya pemerintah, Anda melihat akan tantangan ini sudah seperti apa? Paling tidak di pemerintah sih sudah mempermudah ya untuk izin-izin itu yang utama. Karena sekarang memang untuk digitalisasi, kalau perusahaan-perusahaan sudah hampir semua memakai. Contoh kita di lapangan sudah pakai Gawe. Kalau dulu buah untuk menghitung pendapatan karyawan, kita hitung satu-satu. Sekarang kita pakai HP, sudah terhitung. Langsung kirim ke sistem. Sudah tahu hasil berapa karyawan, gajinya. Itu. Kemudian nanti ditransport. Begitu mau dinaikkan di truk juga pakai sistem Gawe. Sudah langsung bisa juga terkoneksi ke sistem. Berapa pendapatan untuk keneknya dan truknya. Itu sudah memang digitalisasi sudah cukup maju ya. Jadi sehingga memang itu akhirnya memudahkan begitu ya? Memudahkan dan efisien kita. Ini dalam produktivitasnya begitu? Iya, dalam produktivitasnya. Memang ada resiko kita pemakaian tenaga jadi semakin berkurang. Karena semua sudah pakai sistem. Makin berkurang karena tenaga kerja makin tinggal pemotong aja yang masih tenaga kerja. Tapi untuk petugas-petugas yang lain semua sudah sistem dengan digitalisasi itu. Sejauh ini ada lagi tantangannya yang Anda lihat selain dari digitalisasi dan juga infrastruktur. Kalau dari Pak Yosi mengatakan bahwa ini sudah mengarah baik begitu. Baik. Kalau untuk perusahaan saya pikir kita sudah terdukung dan rata-rata sudah cukup maju. Kembali lagi kita gimana untuk ke arah membina ke
Petani kan Petani, itu ya. juga. Itu kan itu yang betul-betul kita kalau perusahaan kan cukup semua cukup maju karena punya modal, punya cukup dana untuk itu. Tinggal kembali lagi kita untuk menggandeng ke petani. Makanya kembali lagi bahwasanya dimitra supaya petani itu ikut bersama dengan perusahaan sehingga makin maju gitu. Mitra yang membawa petani ya, begitu ya? Iya. Sejauh ini Anda melihat peranan mitra seperti apa kepada para petani kita? Yang mitra ini bagus karena tergabung semua petani ikut di Ya. situ. Itulah dia berinduk ke perusahaan. Kemudian sekarang inilah yang perlu semua petani itu ikut serta aktif. Memang itu dukungan nanti dari pemerintah mempermudah. Contoh tadi disampaikan soal PSR itu kalau disampaikan Pak Wahyu tadi, gimana biaya waktu dia merawat belum menghasilkan, sebenarnya di situ udah ada budgetnya. Sudah ada banyak. Berapa uang yang akan dipakai pekerjanya sebelum ada hasil, karena dia yang kerja. Ya. Untuk pupuk, untuk perawatan semua ada. Kalau dia yang kerja, udah pasti ada hasil dari situ. Tidak mengalami kesulitan. Tinggal kita pendampingan. Pendampingan pemerintah dan perusahaan untuk itu. Sehingga tidak terlalu kesulitan. Saya pikir kalau untuk infrastruktur, transport, kita sudah cukup bagus sekarang. Kemudian kemana udah ada jalan tol, tidak terlalu sulit. Kalau mungkin sekarang yang di kawasan Semangke, itu juga kebetulan perusahaan kan banyak semua di situ Ya. berdekatan. Juga udah mudah, jalan semua udah lebih mudah, tidak mengalami kesulitan. Secara aktualisasi, Anda mengakui bahwa peranan pemerintah dalam infrastruktur dan digitalisasi untuk mensupport hilirisasi ini sudah baik begitu ya? Cukup bagus. Pak, Ya, baik ini ada titipan pertanyaan Pak Sugiartana, bagaimana pemerintah membuat kebijakan agar CPO tidak diutamakan di ekspor? Pandangan Anda seperti apa? Saya pikir sebenarnya ya bagus. Bagus. Kenapa? Karena kita kan untuk kemakmuran rakyat Ya. kita. Untuk apa kita menghasilkan begitu besar di sini kalau nggak kembali untuk rakyat? Oke. Wajar kalau itu ya. Udah seharusnya cukupi dulu di Indonesia. dalam negeri. Setelah mungkin lebih dari sini baru kita keluar. Tentu kembali kita mengutamakan untuk rakyat Indonesia. Karena semua adalah untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Kembali lagi untuk kemana kalau nggak? Semua perusahaan ya tentu itu regulasi untuk mewajibkan untuk itu. Oke. Salah satu dampak positifnya jika CPO ini diolah di Indonesia maka berdampak terhadap harga TBS gitu ya? Ya, betul. Anda setuju Pak? Setuju. Oke. Setuju. Apalagi perspektif yang Anda ingin katakan? Dengan dia diolah di sini tentu dia harga TBS-nya makin tinggi. Tentu petani makin sejahtera dia. Itu udah pasti. Jadi karena langsung kita di situ. Bahkan tidak terlalu jauh transportasinya semuanya. Kalau pemerintah daerah mendukung? Mendukung untuk itu. Baik, terima kasih Pak Sugihartana. Untuk akan hal demikian kita coba untuk mendapatkan pencerahan kepada Bang Wahyu Aryo Pratomo selaku akademisi. Tadi kita sudah berbicara tentang tantangan hilirisasi. Jika Anda ingin menambahkan tantangan hilirisasi ini apa saja boleh. Dan kemudian bagaimana pandangan dari seorang akademisi terkait tentang jika CPO ini diolah Indonesia maka akan berdampak positif terhadap hal-hal yang lain, Bang. Seperti apa Anda melihatnya? Baik, terkait dengan perkembangan hilirisasi ya, tadi udah saya katakan memang kita itu masih relatif tertinggal. Ya. Bahkan dengan Malaysia pun kita itu untuk riset produk-produk turunan dari kelapa sawit itu masih tertinggal. Kenapa? Karena di sana itu lembaga-lembaga riset, terutama juga perguruan tinggi, itu mereka mempersiapkan. Ya, dari mana dananya? Dananya itu bisa bersumber dari pemerintah dan bisa bersumber dari perusahaan. Ya, jadi ada kontribusi dari perusahaan melalui CSR-nya. Ya. Nah ini dilakukanlah riset-riset ya yang dalam, terutama lagi misalkan nanti ini tadi yang Pak Yosi bilang, ini menghasilkan produk yang bisa menciptakan nilai tambah yang tinggi dan ini dibutuhkan oleh market, oleh pasar. Ya, jadi ada produk-produk yang nanti produk ini bisa ditawarkan karena ada pasarnya ya. Nah, oleh karena itu ini harus segera dilakukan ya. Bahwa anggaran riset kita di Indonesia itu besarnya cuma 0,25 dari GDP ya, 0,25% dari GDP. Singapura dan Malaysia itu di level 2,5, jadi 10 kali lipat dari Indonesia. Nah inilah yang harus dirubah lah menurut saya. Kita harus segera berubah
bahwa ya kemarin memang Pak Prabowo janji bahwa kampus untuk dana risetnya akan ditambah. Ya, ya saya sendiri melihat di kampus saya juga sudah ada lab terpadu gitu ya, lab terpadu kita udah buat dan cukup bagus. Namun alat-alatnya ini perlu dimodernisasi lagi karena memang untuk menghasilkan produk yang baru ya itu pasti perlu teknologi yang sesuai, yang memadai ya. Jadi kalau ini bisa tercipta, ya kita yakin bahwa kita akan bisa menghasilkan produk-produk yang lebih banyak. Nah untuk sementara itu sebenarnya kita bisa juga, karena kita nggak punya kemampuan dan mungkin kita tidak bisa, karena itu kan ada hakinya ya. Itu di patennya tuh dipegang oleh perusahaan-perusahaan di luar. Nah ini caranya adalah kita undang ya perusahaan-perusahaan yang punya teknologi ini, dia investasi di sini, lalu belajarlah kita, ya kan. Jadi nanti kan tenaga kerjanya kan orang-orang Indonesia. Setuju. Jadi belajar dan kemudian mengembangkannya lagi gitu loh. Jadi, nah ini yang harus dilakukan. Jadi terutama untuk produk-produk yang nilai tambah tinggi tadi, kalau bisa pemerintah itu memang memberikan insentif. Ya, produk yang tinggi itu salah satu contohnya apa itu Bang Aryo? Biar masyarakat wah itu banyak? Saya pun nggak tahu pasti kayak turunan dari oleochemical lagi macam-macam itu. Ya bahkan untuk iPhone saja tuh ada produknya ya komponennya itu adalah turunan dari sawit. Ya untuk casing-casingnya karena kan untuk kelembapan gitu ya, untuk kelenturan. Nah itu semua tuh ada komponen dan itu bahan bakunya adalah dari kelapa sawit. Dari kelapa sawit. Nah jadi dan kelapa sawit itu kan nggak habis ya, semuanya habis ya menurut saya. Semuanya itu habis bisa digunakan. Ya, dari akar, dari batang sampai ke buahnya, ke pelepahnya semua itu kan bisa dimanfaatkan. Sampai limbahnya pun bisa dimanfaatkan. Nah jadi artinya apa? Artinya bahwa kalau kita punya kebun yang luas, produksi kita untuk sawit ini kan terbesar di dunia. Ya, kita udah leading. Ya, Malaysia itu di bawah kita. Ya karena memang sawit kita lebih luas ya. Nah kemudian dari produksi ini kan bisa kita manfaatkan. Termasuk tadi yang pertanyaan Azril kedua. Apakah kemudian kita memanfaatkan ini untuk produksi dalam negeri? Ya silakan. Saya malah khawatirnya ini kalau nanti sawit ini semakin berkembang lah ya teknologinya ya pemanfaatannya. Ini rebutan ini antara untuk makanan dengan bukan makanan. Karena rebutannya ini sesama pesaingan usaha atau seperti apa? Iya, karena kan sama-sama membutuhkan nih. Sementara produksinya udah tertentu. Ya kan, industri perlu karena tadi dia punya produk dan ini membutuhkan dari kelapa sawit. Sementara kan dasarnya kan kelapa sawit ini yang pertama sekali dimanfaatkan oleh manusia itu kan untuk makanan. Ya kan, makanan, kosmetik dan sebagainya kan, kebutuhan kita sehari-hari kan. Nah ini bisa jadi rebutan nih ke depan kalau produksinya nggak bertambah. Oleh karena itu sekarang yang perlu dipikirkan juga adalah produktivitas. Kita kalau mau ekstensifikasi kayaknya juga mungkin masih bisa tapi di area-area tertentu. Ya kan, dan ini juga rawan kan kalau misalkan nanti kemudian alih fungsi pertanian pangan ganti ke sawit. Nah, ini kan juga susah kan. Nanti kita mengalami kekurangan pangan, ketahanan pangan kita terganggu. Nah, tapi kalau nggak dibiarkan pun ini kan berbahaya karena kesejahteraan petani pangan itu dibawa ke kebun. Setuju. Ya, secara rasional mungkin petani pangan ini ya dia akan memilih jalur udah tanam sawit aja lah. Bisa menghasilkan pendapatan lebih tinggi, apalagi hortikultura. Tapi apakah menanam itu ramah lingkungan begitu ya? Iya, jadi memang, nah ini perlu dipertimbangkan semua, ya terutama juga kalau kita lihat bagaimana tata kelola yang baik, termasuk perkebun rakyat kita tadi, ini bisa meningkat produktivitasnya. Ya, jadi kalau produksinya meningkat, maka kebutuhan industri, kebutuhan untuk makanan dan sebagainya. Nah ini bisa terakomodasi. Ya. Dan saya melihat bahwa kenapa Sumatera Utara itu semakin lama untuk impor bahan bakar dari Singapura itu makin kurang. Ya karena bioindustri kita nih, biofuel kita ini udah makin banyak. Jadi kalau kita masuk ke pom bensin itu kan biodiesel. Artinya Indonesia udah mampu kan.
Jadi kita sudah mengurai ketergantungan untuk impor bahan bakar. Sebenarnya ini kesempatan bagus begitu ya, Benar, Pak Wahyu? untuk fosil Ya. kita ganti dengan biodieselnya kita. Setuju. Karena kita udah mampu, apalagi kita leading nih kalau untuk biodiesel di dunia. Ya, sekarang kan sudah 40 ya Pak ya, dan bakalan ya kalau bisa B100, nah ini jauh lebih bagus lagi karena orang semakin percaya nih kalau udah bisa digunakan untuk Bio 100, ya, itu ramah lingkungan lah. Ya, karena kan intinya bahwa kita kepengen bahwa bumi ini kan semakin berkurang karbonnya. Ya. Kalau pakai fosil itu menghasilkan karbon lebih besar dibandingkan kalau bahan dasarnya itu adalah dari tumbuh-tumbuhan. Ya. Jadi ini akan menjadi salah satu upaya Indonesia untuk berkontribusi menyelamatkan bumi, menyelamatkan lingkungan dan sebagainya kan. Nah dengan demikian ya ini harus terus diawasin, dibimbing. Kebun-kebun raya itu disertifikasi, ya karena kalau dia punya kebun yang telah tersertifikasi itu beda penerimaannya. Pasti. Ya karena harga dia pun berbeda. Ya, jadi ini ya dibantulah. Ya, jadi ya bukan hanya pemerintah lah, pemerintah juga dananya terbatas kan. Ya swasta juga bantulah, terutama untuk kebun plasma ini oleh intinya itu dia bantulah supaya kemudian sama-sama sejahtera. Oke. Anda melihat sendiri bagaimana kolaborasi pemerusahaan dan juga pemerintah di Sumatera Utara dalam perkebunannya? Iya. Baikkah? Komunikasinya seperti itu, Pak Wahyu? Ya harus lebih baik lagi sebenarnya. Sudah ada, tapi menurut saya ini harus lebih diintenskan lagi ya. Karena ya kita mengimbau kepada perusahaan-perusahaan pengolah kelapa sawit atau perkebun sawit ini juga memperhatikanlah lingkungannya ya. Karena kita berharap bahwa ya masyarakat ini juga lebih tinggi kesejahteraannya. Karena sebenarnya kalau masyarakat ini lebih sejahtera, maka pertumbuhan ekonomi kita akan makin baik, pendapatan per kapita kita makin tinggi, maka daya beli dia juga akan tinggi. Maka ini produk-produk yang dihasilkan itu juga akan lebih banyak lagi. Ya, laku. Baik, terima kasih Bang Aryo selaku akademisi akan informasinya. Kita menuju ke Pak Yosit menyinggung sedikit terkait tentang program PSR ini Pak. Apakah ini sudah memenuhi target begitu? Kalau tadi Pak Sugiartana mengatakan bahwa sudah ada peningkatan ataupun penambahan angka dari 25 juta kalau saya tidak salah menjadi 30 juta ini. Ada sedikit untuk menggambarkan terkait PSR ini seperti apa? Iya, itu salah satu instrumen ya yang digunakan pemerintah untuk mendorong kesejahteraan lah ekonomi dari petani sawit. Kalau dibilang kurang aja lah Pak ya. Mau 25, 30, 50 juta, 100 juta pun belum tentu cukup kalau misalnya begitu. Tapi poinnya bukan itu. Poinnya adalah pemerintah senantiasa memperhitungkan bagaimana ini bisa dilakukan secara merata. Karena hitungannya kan mesti begitu ya. Dengan sekian banyak petani itu dibandingkan dengan kemampuan beraktivitas secara keseluruhan di bidang sektor perkebunan sawit itu sendiri ya. Mungkin saat ini itu angka yang dianggap rasional. Tentu kita berharap akan selalu ada peningkatan dengan tuntutan yang lebih efektif nantinya di tahun-tahun mendatang berkaitan dengan produktivitas, berkaitan dengan edukasi dan lain-lain sehingga berapapun angka yang disiapkan oleh pemerintah ataupun di sektor itu memang bisa efektif untuk menjawab kebutuhan dari petani sawit. Dan juga pemerintah memiliki keterbatasan akan pembiayaannya, Pak Yosi. Baik, sebelum menutup informasi pada sore hari ini, saya ke Pak Sugihartana selaku untuk merepresentasikan konklusi kita pada sore ini. Apa yang Anda ingin katakan lagi agar peningkatan produksi kelapa sawit di Sumatera Utara ini lebih maju pula, dan seperti apa kolaborasi yang Anda harapkan untuk merepresentasikan diri selaku GAPKI Sumatera Utara? Baik. Jadi kalau untuk peran dari dukungan kita yang kita harapkan, kalau dari GAPKI mungkin saat ini ada kendala misalnya di keamanan. Nah ini mungkin dukungan dari pihak aparat keamanan supaya mendukung ini keamanan kondusif. Sehingga ditangani dengan baik, itu dari segi perusahaan. Kemudian kalau dari segi petani kembali perlu kita pendampingan untuk petani ini, terutama untuk program PSR supaya betul-betul bisa maju. Karena ini memang perlu pendampingan. Kenapa? Dia harus legalitas terpenuhi, sertifikat tanahnya itu juga harus. Itu seringkali petani tidak punya sertifikat, belum disertifikatkan. Karena yang penting dia kan nggak sertifikat tapi dia sudah punya lahan. Ini perlu pendampingan sehingga bisa nanti
bisa lebih cepat programnya untuk diajukan. Karena dari pihak BPDBKS juga makin teliti, Yes. makin teliti karena bisa jadi juga persoalan kalau tidak diverifikasi dengan baik. Jadi pendampingan dari pihak pemerintah ke petani bekerja sama dengan perusahaan sehingga makin lancar, saya pikir. Baik, tentunya. terima kasih Pak Sugihartana. Bahwa sekali lagi pemirsa kita mengatakan Sumatera Utara ini merupakan provinsi terbesar atas penghasil utama minyak kelapa sawit sebagai komoditas ekspor andalan di Indonesia. Sehingga sudah sewajarnya provinsi Sumatera Utara ini memiliki peranan besar untuk meningkatkan perekonomian hingga menciptakan lapangan pekerja dari hal tersebut. Namun hal tersebut pula akan terrealisasi maupun teraktualisasi bila dilakukan optimalisasi dan strategi komprehensif antara pemerintah dan juga perusahaan dalam mengambil setiap kebijakan maupun regulasinya. Demikian pemirsa yang dapat kami sampaikan dalam sore hari ini dengan tema optimalisasi industri sawit di Sumatera Utara yang juga telah diberikan informasi melalui hadirnya ketiga narasumber kami, yakni ada Bapak Yosi Sukmono ST selaku Sekretaris Disperindak SDM Sumatera Utara. Kami ucapkan terima kasih Pak Yosi. Dan kemudian Bapak Sugihartana selaku Gapki Sumatera Utara. Kami ucapkan terima kasih juga Pak Sugi. Dan begitu juga seorang akademisi yang sangat hebat, Bang Wahyu Aryo Protomo. Terima kasih Bang, yang telah membersamai kita dalam tema Kupas Tuntas hari ini, yakni optimalisasi industri sawit di Sumatera Utara. Semoga kiranya pembahasan ini menjadikan wawasan luas dan juga informasi yang sangat akurat dan pastinya valid. Demikian yang dapat kami sampaikan pemirsa. Akhirnya, saya Muhammad Arjuna Setian. Selamat sore dan sampai jumpa.